Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia. Di dalam moderasi beragama, yang diharapkan diantaranya adalah lahirnya sikap toleransi dalam keberagaman. Sebagai makhluk sosial, kita semua pasti hidup di tengah masyarakat yang beragam. Ragam agamanya, ragam warna kulitnya, ragam bahasanya, ragam adat istiadat dan kebudayaannya. Keragaman ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang termaktub dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu sekalian dari seorang pria dan seorang wanita, dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia. Dalam konteks kebangsaan, keberadaan masyarakat yang multiragam adalah karunia terindah bagi bangsa Indonesia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita rawat bersama demi keutuhan bangsa yang bernama Indonesia, agar benar-benar menjadi bangsa yang baik dan bangsa yang terhormat, dan masyarakat yang mendapatkan ampunannya, atau dengan kata lain, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia, perbedaan bukanlah hal negatif yang selalu melahirkan permusuhan dan perpecahan. Tetapi perbedaan yang ada merupakan media untuk berbuat dan beramal kebajikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman surah Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allahu laja'allakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya kalian sudah dijadikan satu umat. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian atas apa yang telah diberikan kepada kalian. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia, sikap yang seharusnya kita ambil dalam berinteraksi dengan keragaman yang ada, agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan kebencian, apalagi sampai berakibat saling memusuhi dan menjatuhkan, adalah sikap tasamuh atau toleransi. Islam sangat menganjurkan umatnya menjunjung sikap toleransi, sikap tolong-menolong, hidup yang harmonis dan dinamis di antara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa, ras, dan budaya. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sendiri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia, agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW adalah agama yang toleran dengan semua perbedaan. Bahkan Rasulullah SAW mendirikan negara yang disebut dengan Madinah, sebuah wilayah yang terdiri dari beragam suku dan agama. Rasul tidak membedakan umat Islam dengan umat Nasrani maupun Yahudi. Semuanya di mata negara adalah sama. Dalam catatan sejarah diceritakan bagaimana santunnya Nabi ketika bergaul dengan orang-orang Yahudi dan orang kaum munafik. Ketika berada di kota Madinah pasca hijrah, Rasulullah SAW tetap menerima sikap lahiriah mereka dan membiarkan para ahli kitab untuk memeluk agamanya dengan bebas. Bahkan beliau melarang para sahabatnya untuk memerangi dan menyakiti hati mereka. Di antaranya adalah seperti kisah seorang Arab Badui yang melakukan kencing di dalam masjid Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Ja'a A'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bizunubin mimma'in fa'uhriqa alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 221 dan 284. Seseorang Arab Badui kencing di satu bagian masjid. Maka orang-orang pun hendak memarahnya. Namun Nabi SAW, mereka ketika selesai kencing,
Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil air dan menyiram kencingnya dengan seember air. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia, tak cukup sampai di situ. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa setiap hari Nabi SAW hendak berjalan menuju masjid, beliau selalu diludahi oleh orang kafir. Namun suatu hari beliau lewat di jalan yang sama dan tidak meludahi beliau seperti hari-hari sebelumnya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang keberadaan orang yang meludahinya. Setelah diberitahu bahwa orang tersebut sedang sakit, maka beliau menjenguk orang itu dan berdoa agar Allah memberikan hidayah dan menyembuhkannya dari penyakitnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia, alangkah indahnya sikap toleransi dan tenggang rasa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai umatnya sudah sepatutnya bagi kita untuk mengamalkan dan melestarikan sikap toleransi atau tasamuh hal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia, tentu sikap dan kepribadian ini yang harus dan mesti kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita hidup rukun, damai, tentram, dan bahagia. Kita bukan lagi mencari perbedaan untuk mendatangkan permusuhan, tetapi kita hidup damai dalam perbedaan. Insya Allah negara kita ini menjadi negara yang kondusif, menjadi negara yang damai, menjadi negara yang tentram, aman, dan baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.